Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Aulia Dafatiri Rai dengan NIM 241060528. Di sini saya akan membahas salah satu topik penting yang kerap menimbulkan kebingungan. Bolehkah mengamalkan hadis doif? Pertanyaan ini muncul berulang kali, baik dalam diskusi keislaman, kajian fikih, bahkan di kolom komentar media sosial. Ada yang bilang boleh, ada pula yang mengatakan tidak boleh. Lalu, bagaimana sebenarnya pendapat ulama dan apa dasar ilmiahnya? Dalam video ini, kita akan merujuk pada beberapa jurnal dan referensi terpercaya, seperti yang pertama, Hadis Doif dan Hukum Mengamalkannya oleh Ahmad Farizaki Al-Bayan 2022. Yang kedua, Hadis Doif dan Hukum Mengamalkannya oleh Ihram dan kawan-kawan Dirayah 2024. Yang ketiga, Kehujahan Hadis Menurut Imam Mazhab 4 oleh M. Nasri Hamang Diktum 2011. Dan yang keempat, Hukum Mengamalkan Hadis Doif dalam Fadail Amal oleh MGR Sinomba Rambe dan kawan-kawan Kontemplasi 2022. Selanjutnya kita akan bahas dan seksama satu-satu. Yang pertama, apa itu hadis doif? Secara bahasa, kata doif berarti lemah. Dalam ilmu hadis, istilah ini digunakan untuk menyebut hadis yang tidak memenuhi kriteria sebagai hadis sahih maupun hasan. Kriteria tersebut antara lain, sanadnya harus bersambung, perawinya harus adil dan kuat hafalannya, tidak boleh mengandung cacat tersembunyi atau ilah, dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat. Jika salah satu saja dari syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis doif. Namun penting dicatat bahwa hadis doif bukan berarti hadis palsu. Hadis palsu atau maudhu adalah hadis yang memang dibuat-buat atas nama Nabi Muhammad SAW dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan beliau. Sedangkan hadis doif masih ada kemungkinan berasal dari Nabi, walaupun sanad atau kualitas perawinya tidak terlalu kuat. Yang kedua, latar belakang dan sebab-sebab hadis menjadi doif. Dalam jurnal Dirayah 2024 disebutkan bahwa salah satu penyebab banyaknya hadis doif adalah karena kondisi sejarah pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa sahabat, proses periwayatan hadis lebih mengandalkan hafalan. Tapi di masa tabi'in dan setelahnya, kualitas para perawi tidak selalu sama. Beberapa perawi ada yang jujur namun hafalannya lemah. Ada juga yang sanadnya terputus karena tidak bertemu langsung dengan gurunya. Maka dari itu, muncullah klasifikasi hadis, sahih, hasan, dan doif. Tujuannya agar umat Islam bisa memilah mana hadis yang layak dijadikan pegangan, mana yang tidak. Selanjutnya yang ketiga, bolehkah hadis doif diamalkan? Nah, inilah inti pembahasannya. Bolehkah kita mengamalkan hadis doif? Dalam jurnal Al-Bayan 2022 disebutkan bahwa para ulama terbagi menjadi dua kubu besar. Kelompok pertama melarang penggunaan hadis doif secara mutlak, termasuk diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat bahwa hadis doif tidak bisa dijadikan sandaran, baik dalam hukum maupun keutamaan amal. Kelompok kedua membolehkan, namun dengan syarat tertentu. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh Kontemplasi 2022, hadis doif boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal haram, akidah, dan bukan hadis yang sangat lemah. Yang keempat, syarat-syarat pengamalan hadis doif. Mayoritas ulama yang membolehkan penggunaan hadis doif mensyaratkan beberapa hal, yaitu yang pertama, topik hadis hanya seputar keutamaan amal atau fadail amal, kisah, motivasi, dan akhlak. Yang kedua, tidak digunakan untuk menetapkan hukum wajib, haram, atau akidah. Yang ketiga, derajat kelemahannya tidak parah dan bukan hadis yang secara sanad tidak dikenal atau dinilai dusta. Dalam jurnal Dirayah 2024 dijelaskan pula bahwa sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis doif selama hadis tersebut diterima luas oleh umat atau talaqotul ummah bil qabul dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis sahih. Yang kelima, contoh penggunaan hadis doif. Contoh hadis yang sering disebut-sebut doif namun diamalkan oleh banyak umat Islam antara lain. Yang pertama, hadis tentang keutamaan membaca surah Yasin pada malam Jumat. Yang kedua,
hadis tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Dan yang ketiga, hadis tentang keutamaan memberi makan kepada orang berpuasa. Dalam kontemplasi 2022 disebutkan bahwa hadis-hadis seperti ini tetap bisa menjadi penguat semangat ibadah. Karena yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, mengandung pesan kebaikan. Dan yang ketiga, tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam aspek hukum. Yang keenam, bedakan dengan hadis palsu. Nah, bagian ini penting sekali bagi kita untuk membedakan antara hadis doif dengan hadis palsu atau maudhu. Hadis doif masih bisa dilacak sumbernya, walaupun sanadnya lemah. Sedangkan hadis palsu adalah hadis yang direkayasa, tidak memiliki sanad yang valid, dan biasanya dibuat untuk kepentingan tertentu, politik, kelompok, atau propaganda. Dalam Al-Bayan dan Kontemplasi, para peneliti menegaskan bahwa hadis palsu haram diamalkan, bahkan menyebarkannya termasuk dosa besar. Dan yang ketujuh, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Nah, dalam jurnal Diktum 2011 disebutkan bahwa para imam mazhab memiliki pendekatan yang berbeda, namun tetap proporsional. Imam Abu Hanifah misalnya menyatakan bahwa hadis doif lebih baik digunakan daripada sekedar pendapat akal atau rayu, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sebagai muslim, kita sebaiknya tidak menyalahgunakan hadis doif, tidak cepat menyalahkan amalan orang lain, dan bersandar pada pendapat ulama yang otoritatif. Nah, jadi kesimpulannya dari ketujuh pertanyaan tersebut, hadis doif boleh diamalkan dengan catatan dan syarat yang jelas. Yang kedua, tidak untuk akidah dan hukum. Yang ketiga, hanya untuk motivasi amal dan nasihat kebaikan. Dan yang keempat, tentu saja tidak boleh disamakan dengan hadis palsu. Semoga penjelasan ini memberi pencerahan dan memperkaya pemahaman kita sebagai umat Islam mengatur bagaimana penggunaan sumber-sumber hukum secara cermat dan bertanggung jawab. Sekian, itu saja penjelasan dari saya, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.